bilangan randomnya BR ya, atau U kemarin kita simbolnya. Kita ambil ini ya. Nah, kemudian tiga contoh yang pertama ya. Nah, variat randomnya tadi saya bilang mengikuti distribusinya. Jadi kalau si variabel random ya. Nah, si variat random kan nilai dari suatu variabel ya. Gitu. Variabel yang bersifat acak atau probabilistik. Nah, variabelnya itu kita ambil contoh variabel cost ya. Ini kebetulan namanya ada variabelnya ya, tapi nggak mesti ada variabelnya. Jumlah kedatangan, bahan baku, nasabah gitu ya. Nah, di sini saya ambil contohnya variabel si randomnya ini adalah biaya variabel ya, variabel cost VC. Dan dia jenisnya berdistribusi uniform misalnya gitu ya. Nah, kalau berdistribusi uniform, teman-teman, ada dua uniform itu, ada yang discrete, ada yang continue. Teman-teman kan sudah belajar di statistik ya. Gitu. Nah, kalau biaya umumnya karena satuannya dia itu currency ya, mata uang, berarti dia bisa ada desimalnya, mengandung nilai desimal ya nggak, teman-teman? Berarti uniformnya uniform yang mana, discrete apa continue? Jadi ini jenisnya adalah continue ya, teman-teman. Kenapa? Karena jenis variabelnya nih yang continue. Variabelnya itu biaya. Kalau biaya itu kan Anda bisa tuliskan 1000, sekian rupiah ya. 1.050.000 rupiah bisa kan? Atau apalagi pada mata uang dolar, di mana mengandung satuan yang lebih kecil dari satuan dolar, misalnya itu apa, sen ya nggak? Nah, misalnya 10,12 dolar bisa nggak ditulis begitu? Bisa kan? Karena dia ada mengandung sennya, jadi 12 sen gitu misalnya. Ya, jadi jenisnya biaya itu umumnya karena dia dinyatakan dalam bentuk mata uang, currency, dia jenisnya continue ya, jenis variabelnya gitu, variabel ya. Oke, paham nggak bedanya? Kalau misalnya jumlah kedatangan, kan orang variabelnya ya nggak? Manusia. Dia berarti kalau dinyatakan dalam bentuk bilangan, bilangan apa? Bulat, ya nggak? 1, 2, 3, 4, 10, 100, 15, itu semua nggak ada desimalnya kan? Nah, itu bilangan bulat ya. Nah, sekarang kita bicara, oke, dia berarti kita sudah pahami sebagai jenis distribusinya itu continue ya. Nah, jenis distribusinya di sini adalah uniform. Berarti kalau saya buat asumsi contoh, misalnya biayanya itu berkisar antara ya, jadi range di sini. Range data dari sini, range nilai dari si variable cost. Saya tuliskan misalnya antara ya, range-nya itu bottomnya ya, bottomnya, bawahnya, batas bawahnya ya, misalnya saya tuliskan di sini taruhlah biaya variabel ini kan asumsi ya, misalnya saya tuliskan 1 juta lah, 1 juta udah ya, 1 juta tapi dinyatakan dalam bentuk currency gitu. Nah gitu ya, tambahkanlah nolnya 2. Nah gitu ya, umumnya gitu kan penulisan mata uang. Nah kemudian di sini batas atasnya top karena uniform ya, uniform distribusinya. Jadi teman-teman belajar lagi kalau memang masih udah lupa ya jenis-jenis distribusi. Misalnya maksimumnya biaya variabel itu saya asumsikan 5 juta gitu ya. Berarti ya ketika saya sebutkan atau saya asumsikan bahwa variabel cost itu berdistribusi uniform ya, dan nilainya berkisar antara 1 juta sampai 5 juta. Nah, ini jenisnya itu apa? Jenis distribusinya berarti uniform continue ya. Continue. Nah, oke, seragam continue, uniform continue. Oke. Nah, jadi kalau saya ingin tuliskan berapa nih nilai VR-nya, kemungkinan nilai VR-nya kan probabilistik random dia ya. Berapa nih kemungkinannya? Berarti nilainya adalah antara 1 juta sampai dengan 5 juta. Nah, kita ingin mengenerate ya satu
nilai atau yang disebut dengan variat random. Jadi variat random itu ya nilai yang muncul di dalam distribusi ini antara 1 sampai 1 juta sampai 5 juta itu disebut variat random. Bisa berapa? Bisa 1 juta, bisa 5 juta, bisa 1 juta 10 rupiah, bisa 1 juta 500, bisa 4 juta, bisa 4.999.999 gitu ya. Ya. Nah, itu. Nah, berarti di sini Anda diminta untuk bagaimana mengenerate nilai CVR ini. Ya enggak? Nah, ada rumusnya secara manual, ada juga dengan bantuan Excel ya atau bantuan software yang lain lah. Nah, gitu ya. Nah, ini rumusnya nih, kalau dia jenis distribusinya adalah distribusi uniform, si VR-nya ya, variat randomnya. Oke. Nah, jadi si X itu adalah variat random ya. Di sini X atau, ini kalau garis miring takutnya dipahaminya dibagi ya, jadi atau aja lah. X atau gitu ya, atau atau. Ini juga sama deh. Jadi, teman-teman ingin mencari VR itu bisa dengan rumus seperti halnya kemarin kita bisa cari dengan rumus ya. Tapi juga bisa dengan Excel gitu. Nah, di sini rumusnya sederhana nih. X atau VR, misalnya X1 ya, VR1 sama dengan A-nya tadi sudah diketahui di soal 5 ya. B-nya 10. Jadi, nah bisa dibilang ini tuh 5 itu bottom ini nih ya. Gantinya ini. Oke, atau saya buat dulu ini 5 deh ya. Jadi kalau ini 5 sama 10, ini variabelnya bukan variabel cost nih ya. Nah, jadi kita buat dulu yang lain gitu ya. Misalnya di sini variabel, ada variabel cost, ada variabel misalnya jumlah kedatangan ya, jumlah kedatangan. Jumlah kedatangan. Nah, jumlah kedatangan kan karena dia 5 sama 10 ini kan integer ya enggak? Ya kan? Nah, kenapa dia disebut seragam continue? Oh, sebentar. Dia 5 sama 10 ini bukan jumlah kedatangan ya. Misalnya ini kan ada nilai X-nya desimal tuh bisa. Berarti apa kira-kira teman-teman? Variabel yang bisa dinyatakan secara desimal dengan nilai ini nih, 5,7, 7,5, apa ya kira-kira ya? Nilai ya, nilai aja ya. 7 menit, 5 menit gitu Pak. Oh, waktu tunggu. Boleh, bagus ya. Waktu tunggu, bagus. Istilahnya kita buat waktu tunggu. Nah, dia distribusi uniform sama continue ya, uniform. Atau ini saya taruhnya di pinggir sini deh biar nggak makan tempat. Nah, di variabel ini uniform continue atau seragam continue, sama aja di atas itu sudah ada ya, seragam continue. Ini juga sama. Nah, waktu tunggu. Jadi dia bottomnya 5 ya, topnya 10, top value-nya gitu. Oke, nah baik. Kita cari nih teman-teman ya dengan rumus ini. Kalau dengan manual berarti kan X1-nya A tambah B ya. Di sini berarti saya tuliskan nilai X1 ya, X gitu. Ya, X kemudian di sini 1 deh gitu ya, 2 gitu. Ya, jangan bingung ya. Ini saya ini urutan nih, bukan nilai. Urutan, ini X-nya. Jadi A tambah B dikurangi, ditambah dalam kurung B kurangi A dikalikan U ya. Nah, U-nya ada di sini. Kalau nggak paham langsung aja bilang ya. Nah, di sini saya masukkan ke rumus ini. Jadi, X1 itu didapat dari A tambah, ya, A-nya berarti 5 ya, jadi sama dengan 5, tuh, ditambah dengan, dalam kurung dulu, B. B-nya ini kan, dikurangi lagi sama A. Tuh, dikalikan dengan U. U-nya ini ya. Ya enggak? U-nya yang di atas kan? Nah, di sini. Tuh, jadinya 10. Misalnya begitu.
Kalau saya tarik lagi ke bawah, nah sebentar ini harus ada yang dikunci ya, karena 5 sama 10 kepake terus. Ini saya kunci. Oke. Diabsolutkan nilainya. Yang D juga sama, ini juga sama berarti ya. Oke. Yang berubah-ubah terus itu yang mana? Oh, U-nya ya. Tadi U-nya mana U-nya? U-nya belum saya kalikan ya di sini. U-nya di sini ini ya. Nilai yang ini nih. Oh, nggak bisa, dia harus ada kali, maaf. Jadi kalikan dulu di sini, dikalikan ini. Oke. Tuh, ya. Dapatlah kita variat random yang pertama ya, atau X1 atau VR1 ya namanya. Oke, ini supaya nggak bingung, saya kasih warna aja nih. Ini, nah gitu aja. Jadi jangan kecampur sama ini. Paham ya? Jadi keluar tuh bilangan variat random yang pertama 6,25. Dia nilainya antara 5 dan 10 ya, betul ya? Ya nggak? Tuh, Pak. Nah, kita tarik ke bawah ya. Ini sudah nggak masalah kan? Ini kan ada 3 nih. Sudah nggak masalah saya tarik 3 ke bawah. Tuh, muncul. Kita sudah dapat VR1, VR2, VR3. Ya, variat random 1, variat random 2, variat random 3. Ya, dengan nilai U yang ini. Ini U-nya nggak bisa berubah-ubah. Tapi kalau pakai Excel nanti bisa berubah-ubah ya, karena pakai fungsi random seperti yang kemarin saya kasih share ya di video. Betul ya? Nah, ini nggak bisa kita sama ini di sini. Kalau pingin nilainya sama dengan yang ini, teman-teman, berarti ini diubah U-nya. U-nya 0,7156 gitu. Bentuk pembuktian yang itu ya. 7156 sebentar. Dia nilainya ini berubah-ubah nggak? Oh, dia berubah-ubah juga ya. Ini yang di dalam ini nih. Ini berubah-ubah juga nih. Padahal tadi saya tulisnya ini kopinya sebagai picture. Sebentar ya, saya bikin dia supaya jadi picture aja. Ini yang di dalam sini kok berubah-ubah juga nih. Ya, jadi saya copy. Coba di sini bisa nggak sebagai picture. Nah, ini picture ya. Nah, wah tapi jadi pecah. Pecah nggak jelas ya, teman-teman ya? Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Pak. Masih kelihatan jelas. Ini saya buang dulu ya. Saya sembunyiin deh. Nah, pinggir ya. Apa-apa. Sebenarnya berubah-ubah nggak masalah, cuma kan kita ingin pembuktian aja. Ya, jadi kita ganti ininya 0,1511. Oh, sama ya? X-nya sama ya? VR1 sama X1 sama ya? Sama nggak? Ya, Pak, sama, Pak. Ini 0,2484 apa 6 itu? 6 ya? 61. 48 apa 6 itu ya? 6 kali. 6, Pak, itu, Pak. Tapi 62305 mungkin dibulatkan ya ini. 7 belakangnya mungkin dibulatkan. Nggak masalah ya, beda dikit. Terus 9199. 9199. Ya. Nilainya adalah 959957. Ini mungkin dibulatkan ya. Nggak tahu lah. Karena di sininya pun bisa beda nih, U-nya juga kan dia ada pembulatan ya. Jadi 4 angka di belakang koma. Nggak masalah lah, beda dikit. Ya, jadi ini sudah bisa dibuktikan sama ya. Nah, kalau misalnya teman-teman menggunakan Excel, itu seperti sulap aja teman-teman ya. Ya, jadi kalau saya buat di sini versi Excel-nya, di sebelahnya lah ya, biar kelihatan.
Ini geser dulu ya. Tapi kan karena pakai Excel dia tidak akan bisa membuktikan yang di atas ini ya. Dia hanya memunculkan aja variat randomnya. Jadi ini cara rumus ya, cara rumus atau manual. Cara rumus atau manual ya. Manual aja saya tulis ya. Manual. Nah, ini pakai Excel. Gitu. Nah, kalau pakai Excel, X atau si VR ini, ya, jadi kita tetap pakai rumus ini, ya, tetapi dibantu oleh U-nya yang kita dapatkan dari Excel. Jadi ininya nggak begini nih, tetapi kita ke sini, kita buat yang baru ya. Jadi Excel-nya ngebantu di generate bilangan randomnya. Jadi ini saya buang dulu. Kemudian pakai yang fungsi run ya. Run itu. Run. Nah, dia mengenerate bilangan random. PR ya. Nah, baru kemudian ini ya kita copy rumusnya, kita tarik ke kanan, tetapi kita menggunakan yang rumusnya yang U-nya ini, D3-nya ini. D3-nya ini kita ngambil dari yang bawah dari sini. Ini biar sejajar. Ini di atas ya, X atau oke. Jadi ngambilnya yang ini nih. Oke, pakai yang ini nih. Oke, enter. Nah, baru kita dapat yang continue-nya ya. Ini tarik 3 ke bawah nggak masalah karena dia punya 3 di bawah. Nah, sekarang baru bersifat continue gitu. Begitu, teman-teman ya. Jadi, kalau pakai range between ternyata dia hanya mengenerate yang bilangan bulat saja, integer ya nggak bisa kita. Jadi makanya harus menggunakan rumus ini nih. Jadi nanti tergantung variabelnya ya. Kalau variabelnya adalah variabel yang nilainya memiliki nilai desimal, berarti Anda nggak bisa pakai range between ya. Harus pakai rumus ini. Oke, dikombinasikan dengan fungsi randomnya si Excel. Tapi kalau ternyata variabelnya adalah variabel discrete ya, misalnya apa tadi? Jumlah pelanggan gitu ya. Kan dia satuan tuh. 0, 1, 2, 3 segala macam gitu kan. Maka dia apa? Bisa Anda gunakan pakai range between. Ya, misalnya nilainya sama nih seperti ini. Oke. Maka Anda bisa untuk ininya, Anda bisa pakai range between. Oh ya, begitu. Nah, ini belum dikunci lagi, lupa terus. Nah, gitu ya. Oke, jadi tergantung si variabelnya, jenis variabelnya. Kalau dia bisa mengandung nilai desimal, Anda pakai rumus ini, tetap ya. Tapi kalau bilangan bulat, pakai range between. Ya, jadi itu contoh mengenerate variat random ya untuk jenis variabel randomnya yang uniform continue, seragam continue ya. Tadi sudah kita buktikan yang atas ini. Begitu. Nah, distribusi kan banyak ya teman-teman ya. Banyak. Jadi tergantung si variat randomnya. Kalau distribusi normal gimana?